Setelah iklan kata kunci kita gunakan, langkah kita selanjutnya adalah mengevaluasi dan mengoptimasi iklan kata kunci tersebut. Sehingga iklan kata kunci itu benar-benar optimal, mencapai biaya iklan yang ideal. Bagaimana cara kita mengevaluasi dan mengoptimasi iklan kata kunci tersebut? Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Shopee semuanya, Mas Bro, Mbak dan Sis. Pada video kita sebelumnya kita sudah mencoba bagaimana mengoptimalkan sebuah iklan kata kunci melalui peringkat dan relevansi iklan. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba lagi mengevaluasi dan mengoptimasi iklan kata kunci itu. Sehingga keberadaan iklan kata kunci itu benar-benar seimbang dengan biaya iklan yang kita keluarkan seperti biaya iklan yang ideal, yaitu berkisar antara 3-5%. Sebelum kita melakukan evaluasi dan optimasi terhadap iklan kata kunci, perlu kembali kita pahami, sebagaimana juga sudah kita bahas pada video kita sebelumnya, di mana beriklan itu adalah melakukan promosi untuk dua hal. Promosi yang pertama bertujuan untuk agar barang yang kita promosikan itu terjual. Sementara yang kedua adalah untuk membuka pintu atau jalan masuk bagi calon pembeli kepada toko kita meskipun bukan membeli barang yang kita promosikan tersebut atau yang kita iklankan itu. Kedua tujuan ini tidak bisa kita pisahkan. Kedua-duanya akan saling berkorelasi dan nanti itu akan kita buktikan pada akhir video. Dengan menggabungkan kedua tujuan tersebut serta biaya iklan yang ideal, maka evaluasi dan optimasi dapat kita lakukan terhadap iklan kata kunci. Dalam mengevaluasi kita akan menggunakan 5 variabel. Adapun kelima variabel itu adalah yang pertama, peringkat iklan. Yang kedua, jumlah produk kita dilihat. Yang ketiga, jumlah pengunjung atau jumlah klik yang dilakukan terhadap iklan. Yang keempat, total pesanan atau jumlah omset kita per bulan. Dan yang kelima, total biaya yang kita keluarkan untuk iklan itu. Nah, dari kelima variabel ini akan kita bandingkan dari 2 bulan, yaitu bulan Agustus dan bulan Juli sebelum kita lakukan optimasi. Bulan Juli sebelum optimasi, bulan Agustus setelah optimasi. Nanti kedua bulan itu akan kita bandingkan sebagaimana efektivitas daripada iklan kata kunci yang sudah kita gunakan. Nah, untuk jelasnya silakan sobat lihat tayangan berikut ini. Nah, untuk evaluasi ini, pertama kita buka dulu Seller Center, aplikasi Shopee kita. Kemudian kita lihat dari 2 tempat, karena ini sudah disediakan Shopee untuk melakukan evaluasi, yaitu pada fitur iklan Shopee. Kemudian kita lihat di bisnis saya. Nah, agar hasil data yang kita dapatkan benar-benar valid, maka sebaiknya kita lakukan evaluasi untuk 1 bulan. Dan kalau memungkinkan berturut-turut selama 3 bulan. Nah, untuk kali ini kita akan coba evaluasi di bulan Juli sebelum kita lakukan optimasi. Dan kita coba lagi nanti di bulan Agustus setelah dilakukan optimasi. Sekarang kita coba lihat di bulan Juli penggunaan iklan kata kunci. Nah, ini data kita dapatkan selama bulan Juli. Data ini belum bisa kita artikan sebagai sebuah data final, karena ini baru data awal. Produk dilihat ada sebanyak 310k, kemudian jumlah klik 10,1k. Dari pesanan yang muncul ada 58 pesanan, dan kemudian biaya yang kita gunakan 1,4 dan omset penjualan 3,4. Kita lihat dulu, ini kita pindahkan dulu. Selanjutnya kita lihat kepada data di Seller Center untuk bisnis saya. Ini juga kita ambil data 1 bulan. Kita hitung di bulan Juli. Nah, selama bulan Juli produk dilihat itu ada sekitar 65.755 kali dengan total pengunjung yang mengklik 24.373 kali dari semua produk kita. Nah, kemudian kita dapatkan konversinya sekitar 1,14. Dan jumlah pesanan 288 pesanan dengan omset penjualan 35.591.742.000. Nah, ini juga kita pindahkan sobat kepada data bisnis saya. Nah, setelah data ini kita dapat, baru di sini bisa kita melakukan evaluasi. Pada bulan Juli, kalau kita lihat dari iklanku, yaitu menggunakan iklan kata kunci,
ternyata didapat pesanan 58 pesanan. Namun biaya iklan yang kita keluarkan 1.400.000, tapi omset penjualan kita 3.400.000. Artinya di sini persentase biaya iklan kita cukup tinggi, 41,2%. Dan ini sangat tidak ideal dibandingkan dengan biaya iklan yang ideal, yang itu berkisar antara 3-5%. Namun jika kita konversikan kepada penghasilan kita di bulan Juli, kita mendapatkan pesanan 288 pesanan selama 1 bulan. Nah, biaya iklan yang kita keluarkan itu berasal dari iklanku, nah sebanyak 1.400.000. Namun transaksi yang terjadi atau omset penjualan kita adalah 35.591.742. Jika kita persentasekan dengan biaya iklan yang 1.400.000 ini, kita hanya mengeluarkan biaya iklan 3,9%. Ini sudah masuk kepada kategori yang ideal. Nah, ini kita lihat dari bulan Juli sebelum kita lakukan optimasi. Jadi sobat, kita lihat tidak hanya di iklanku, tapi kita gabungkan sebagaimana di awal kita katakan dari dua sisi yang pertama sisi iklanku, sisi yang kedua bisnis saya. Nah, ketika kita konversikan keduanya ini, ternyata pada bulan Juli itu sebenarnya kita sudah mengeluarkan biaya iklan yang ideal, yaitu 3,9%. Oke sobat, selanjutnya kita lihat di bulan Agustus setelah kita lakukan optimasi terhadap kata kunci. Nah, ini pada bulan Agustus, kita pindahkan kepada bulan Agustus. Ya sobatnya, kita pindahkan ini. Kemudian kita lanjut di evaluasi yang kedua, yaitu pada bisnis saya. Nah, di sini kita lihat juga di bulan Agustus. Nah, ternyata di bulan Agustus produk yang dilihat itu 67.274 kali dengan total pengunjung atau klik 24.599. Kita dapat konversinya lebih kurang 1,26, total pesanan 318, dan omset penjualan kita lebih kurang 40 juta. Kemudian data ini kita pindahkan ke format Excel untuk bulan Agustus. Meskipun pada bulan Agustus itu biaya iklanku tetap 1.400.000 kita gunakan, dan ternyata terjadi peningkatan jumlah pesanan sebanyak 87. Dan kalau kita lihat ini masih sangat tidak ideal untuk biaya iklan kalau kita lihat dari iklanku. Namun jika kita lihat di bisnis saya, nah ini konversi kita sudah naik sekitar 1,26%. Kemudian kita lihat persentase biaya iklan hanya 3,5%. Kalau kita bandingkan dengan persentase iklan yang ideal, ini sudah sangat ideal. Jelasnya kita lihat di rekap berikut ini. Pada saat bulan Juli sebelum kita lakukan optimasi, kita mengeluarkan biaya iklan 3,9%. Namun setelah kita lakukan optimasi, kita hanya mengeluarkan biaya iklan 3,5%, dan terjadi peningkatan pada konversi iklan, yaitu terjadi peningkatan 0,12, yaitu jadi 1,26. Kemudian terjadi peningkatan pesanan 30, dan juga terjadi peningkatan pada transaksi. Artinya ini saling berkorelasi antara iklanku terjadi peningkatan sebanyak 1.800.000 omset, dan juga ini meningkat menjadi 4.916.847. Memang kalau dari sisi iklanku itu jelas tidak ideal biaya yang kita keluarkan. Namun jika kita konversikan dengan bisnis saya, artinya iklan itu juga berfungsi untuk sebagai tempat masuk bagi pembeli untuk membeli barang yang selain kita promosikan. Artinya ada produk lain yang dibeli oleh pembeli pada toko kita. Nah, ini terlihat di sini sobat. Inilah yang membuktikan kita bahwasanya fungsi daripada iklan itu ada dua. Yang pertama sebagai produk untuk dijual. Setelah kita optimasi juga terjadi peningkatan. Dan juga ketika fungsi iklan yang kedua untuk jalan masuk bagi pembeli, juga terjadi peningkatan di toko kita untuk seluruh total transaksi. Dengan omset 40 juta, kita hanya mengeluarkan biaya iklan 3,5%. Dan ini kalau kita bandingkan dengan biaya iklan yang ideal, ini sudah sangat ideal karena berada di antara 2,51% sampai 3,50%. Dari tayangan tersebut bisa kita lihat bahwasanya terjadi peningkatan pada bulan Agustus setelah kita lakukan optimasi terhadap iklan. Bagaimana cara melakukan optimasi sehingga ditemukan jumlah biaya yang ideal terhadap iklan dari iklan kata kunci yang kita gunakan? Jelasnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Untuk melakukan optimasi, kita bisa lakukan 3 langkah. Yang pertama yaitu kita lakukan adalah menggunakan peringkat iklan. Nah, peringkat yang akan kita gunakan ini 1 sampai 20.
Nah, kemudian peringkat yang di bawah 20 kita nonaktifkan atau kata kuncinya atau kita ganti. Kita lihat dulu ini. Setelah kita lakukan optimasi pada bulan Agustus dapat kita terlihat di sini ya sobat ya. Nah, di sini sobat yang kita maksud dengan peringkat itu ini, karena data ini sudah disediakan oleh Shopee. Berarti untuk peringkat di bawah 1 sampai 20 kita pakai ini peringkat 7, 10, 14, 7, 10, 10. Nah, ini peringkatnya. Nah, ini yang kita hapus ini karena dia berada di peringkat di atas 20. Jadi semula kata kunci kita ada sekitar 50 kata kunci, kita hanya meninggalkan lebih kurang sebanyak beberapa kata kunci, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian pada halaman 2-nya ada 1, 2, 3, 4 kata kunci lagi. Berarti seluruhnya total ada 14 kata kunci dari sebuah produk kita ini. Nah, kenapa tadi kita gunakan 1 sampai 20? Karena logikanya iklan itu akan ditampilkan sebagaimana pada video sebelumnya kita jelaskan. Di PC itu akan ditampilkan 10 iklan pada halaman pertama, yaitu 5 di atas dan 5 di bawah. Kemudian 10 iklan pada halaman kedua, 5 di atas dan 5 di bawah. Nah, dari produk kita ini bisa kita lihat contoh di sini ya sobat ya. Ini pada kata kunci Mika Senspion Innova kita berada di peringkat 7. Nah, kita lihat sobatnya, apakah benar rekomendasi yang dikatakan oleh Shopee ini bahwa peringkat iklan kita berada di nomor 7? Kita bisa lihat di aplikasi penjualan Shopee. Nah, kita gunakan kata kunci Mika Senspion Innova ini. Kita lihat iklan kita di Mika Senspion Innova berada di halaman pertama atau halaman kedua. Nah, ini sobat, ternyata kita berada di halaman pertama. Walaupun dikatakan dalam data yang ditampilkan oleh Shopee dikatakan kita peringkat 7, namun kenyataannya ketika kita gunakan kata kunci Mika Senspion Innova ini, kita berada di halaman pertama. Nah, ini sobat, di halaman pertama kita lihat samakah datanya ini. Nah, ini Mika 3 garis. Ini kita lihat juga Mika 3 garis Mika. Nah, kemudian kita gunakan kata kunci lain yang lampu Senspion Innova. Coba kita pakai lampu Senspion Innova. Nah, ini juga menurut evaluasi Shopee kita berada di peringkat 7. Ternyata kita berada di peringkat 3. Masih di halaman pertama Shopee. Jadi kita tidak masuk ke halaman kedua. Nah, ini masih di halaman pertama Shopee. Kita lihat ini masih di halaman pertama. Kemudian langkah yang kedua bisa kita lihat dari jumlah produk dilihat dan kita bandingkan dengan jumlah persentase klik. Jika seandainya jumlah produk dilihat lebih besar sementara jumlah klik sangat rendah, ini tidak efektif. Maka itu dinonaktifkan atau diganti atau kita revisi tayang iklannya. Mungkin jelasnya bisa sobat lihat pada video sebelumnya. Nah, kemudian jika produk dilihat rendah namun jumlah klik tinggi, ini cukup efektif. Perlu ditingkatkan biaya kliknya. Bagaimana caranya kita meningkatkan biaya kliknya ini? Kita sesuaikan dengan saran yang dimunculkan oleh Shopee. Disarankan oleh Shopee 262, kita hanya menggunakan 180 karena berdasarkan evaluasi kita ternyata tidak berpengaruh ya sobatnya. Coba kita lihat lampu Senspion Xenia. Senspion Xenia. Meskipun disarankan oleh Shopee sebanyak 262, ternyata setelah kita gunakan lampu Senspion Xenia di aplikasi Shopee, apakah iklan kita benar berada di peringkat seperti yang dikatakan oleh Shopee di peringkat 10. Peringkat 10 artinya sobat berarti di baris paling bawah harusnya. Nah, kita lihat yang baris paling bawah itu ini peringkat 10. Berarti di sini peringkatnya menurut aturan Shopee. Ternyata setelah kita lihat kita masih berada di barisan atas di nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti evaluasi Shopee yang mengatakan kita harus naikkan bid iklan kita ini menjadi 262 tidak perlu juga kita gunakan. Kenapa? Karena kita sudah berada di barisan paling atas, katakanlah di halaman pertama, yaitu pada urutan kelima. Kemudian sobat, evaluasi ini bisa kita lakukan berkelanjutan pada bulan-bulan berikutnya, dan kalau dipandang perlu bidnya masih belum memenuhi apa yang disarankan oleh Shopee, sobat uji saja di sini ya, uji saja di kata kunci ini. Di sini kita gunakan kata kuncinya, kita lihat iklan kita apakah masih berada di urutan
yang sesuai kita inginkan, yaitu 1-20, berarti halaman pertama atau halaman kedua. Jadi rasanya itu tidak perlu kita naikkan biaya bitnya. Demikianlah cara kita melakukan optimasi terhadap iklan kata kunci. Nah, jika Anda suka dengan video kami ini, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, dan bunyikan tanda loncengnya sehingga dapat menerima informasi-informasi terbaru dari video-video kami berikutnya. Demikian saja Sobat Shopee semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.